Pusat Studi Pengembangan Sediaan Farmasi Universitas Padjadjaran atau Labkos Farmasi Unpad selenggarakan webinar berupa seminar nasional Kamis 24 April di Balai Sawala Unpad. Adapun kegiatan ini membahas mengenai dibalik glamor kosmetik, mengungkap klaim palsu dan bahaya tersembunyi dengan tema sinergi inovasi dan kolaborasi yang aman, bermutu dan bermanfaat. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Riset Hilirisasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Unpad, Profesor Dr. Nur Atik, Wakil Dekan Farmasi Unpad, Profesor Apoteker Mutakin PhD, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Apoteker Muhammad Kasuri, dan peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa dan umum. Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan seminar nasional ini, yakni perwakilan perusahaan kosmetik nasional, BPOM RI, peneliti farmasi Unpad, dermatologi, influencer, dan masih banyak lagi. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan sekaligus Guru Besar Fakultas Farmasi Unpad, Profesor Dr. Apoteker Sriwidodo MSI, menyebut webinar ini sebagai upaya menjadikan kosmetik sebagai bidang ilmu yang penuh dengan muatan keilmuan, pengetahuan, dan juga teknologi, serta sarana edukasi untuk masyarakat agar terhindar dari produk kosmetik yang berbahaya. Jadi ini adalah sebetulnya seminar yang ketiga kali ya. Dari tahun 2022 kita menyelenggarakan seminar nasional kosmetik. Kemudian pada tahun lalu juga kita menyelenggarakan dalam bentuk webinar, dan tahun ini kita menyelenggarakan dalam bentuk seminar dengan maksud dan tujuan yang sebetulnya sih sama ya. Kita ingin menjadikan kosmetik itu menjadi bidang ilmu yang penuh dengan muatan keilmuan, pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, di situ kita ingin menampilkan para pembicara dari stakeholder seperti dari Badan POM yang sudah hadir, kemudian juga dari para peneliti, dari akademisi, dan dari perkumpulan perusahaan kosmetik, di mana dan juga ditambah dengan para influencer. Ini adalah kita ingin membangun sinergi pentahelix untuk membangun industri kosmetik yang menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan klaimnya didasari pada data-data ilmiah. Ini fungsinya adalah untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari produk-produk yang berbahaya untuk masyarakat. Harapan kami sih ini akan terus berlanjut ya dengan tema-tema yang lebih spesifik, khususnya perkembangan dari Labkos itu sendiri. Kan kita ingin menjadi laboratorium kosmetik yang menguji mutu, keamanan, dan juga klaim. Nah, ini karena perkembangan regulasi sendiri di BPOM itu terus berkembang, sehingga kita juga harus adaptif gitu, dan kita mengembangkan metode analisis, kemudian mengembangkan formula, dan mengembangkan bahan baku itu untuk kemajuan industri kosmetik dengan sinergi antara akademisi, kemudian antara pelaku industri, kemudian regulator, ada juga komunitas dan media. Jadi pentahelix ini diharapkan bisa bersinergi untuk membangun industri kosmetik yang bertanggung jawab dan berintegritas. Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI melihat perkembangan kosmetika di Indonesia yang terus meningkat. Karena kebutuhan yang terus bertambah seiring kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri. Dirinya juga mengapresiasi adanya seminar nasional ini sehingga nantinya masyarakat akan semakin peduli terhadap kosmetik yang beredar di lingkungan. Ya, perkembangan kosmetik di Indonesia ini semakin besar ya. Satu, karena potensi penduduk Indonesia memang sangat besar jumlahnya, 282 juta lebih, dan saya yakin ini juga akan bertambah terus. Kemudian seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia akan perawatan diri, sehingga produk kosmetik selalu meningkat karena kebutuhannya meningkat tadi. Nah, ini kita potret dari jumlah izin edar yang ada di Badan POM, ini semakin tahun juga semakin meningkat yang kita berikan karena pengajuan dari industri juga ada. Artinya peluang itu semakin tahun semakin meningkat karena kebutuhan tadi itu. Nah, oleh karenanya semuanya harus dipastikan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.
Seminar nasionalnya sangat baik ya. Kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih bahwa seminar ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengedukasi masyarakat yang sejalan dengan tugas Badan POM. Di mana tugas Badan POM dalam melakukan pengawasan itu kan melibatkan 3 pilar, apakah dari industri, kemudian dari pemerintah, dan dari konsumen. Nah, konsumen itu bisa ikut melakukan pengawasan kalau memiliki literasi yang memadai. Nah, bentuk seminar edukasi ini adalah salah satu upaya meningkatkan literasi para konsumen untuk bisa ikut mengawasi di situ. Dengan adanya seminar inovasi dan kolaborasi di dalam upaya meningkatkan mutu kosmetik yang bermanfaat ini sangat bagus ya. Jadi nanti juga akan diberikan oleh tim kaitannya dengan halal standar apa sih yang diperlukan untuk membuat kosmetik yang aman bermutu, regulasinya apa saja. Kalau menghadapi kendala seperti ini, solusinya seperti apa. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Melalui kegiatan ini juga menjadi deklarasi gerakan Beauty Safe Indonesia. Dari Jatinangor, Sumedang, Aras Arafani, Abdurrahman Rafif melaporkan.